Selamat pagi anak-anak semua. Bapak berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi tentang aljabar. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini Bapak mau mulai dengan suatu contoh di dalam kehidupan sehari-hari dan ini bisa diselesaikan dengan aljabar. Nah, misalnya contohnya seperti ini, Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi, sedangkan Pak Tohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Tohir itu 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Dan lebar kebun Pak Tohir itu 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel dari Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Tohir adalah sama, maka tentukanlah luas kebun apel Pak Idris. Ya, ini hanya salah satu contoh saja anak-anak suatu permasalahan dalam kehidupan yang bisa diselesaikan dengan cara aljabar seperti itu Pak. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Misalnya yang paling gampang, misalnya ada anak ini membeli 2 permen dan 2 kue dengan harga Rp4.000 seperti itu. Nah, anak yang satunya lagi membeli 3 kue, 3 permen dan 2 kue itu dengan harga Rp5.000. Nah, tentukan harga kue dan harga permen masing-masing. Nah, itu bisa diselesaikan dengan aljabar ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, ya, ini hanya penggambaran saja aljabar itu apa, seperti itu. Nah, di dalam aljabar itu ada namanya variabel. Variabel itu dia berbentuk huruf anak-anak, itu bisa X, Y, Z atau A, B, C dan seterusnya. Apa saja angka huruf bisa dijadikan sebagai variabel seperti itu. Nah, misalkan ada 2 bola. 2 bola itu bisa kita bentuk dalam bentuk aljabarnya dia dua saja seperti itu. Nah, terus yang nomor 2, kita lihat ada satu kotak. Nah, ini kita bisa muat dia dalam dalam bentuk aljabar itu dia hanya X. Oke. Nah, terus yang nomor 3, misalnya ada 2 kotak, maka ini bisa kita buat dalam bentuk aljabar menjadi 2X seperti itu. Nah, itu nomor 3 tadi ya. Nomor 4, misalkan ada 2 kotak terus ada 4 bola. Nah, ini kita bisa buat dalam bentuk aljabar menjadi 2X tambah 4 seperti itu. Nah, coba kita lihat yang nomor 5, itu ada 4 kotak, 1 tabung dan 4 bola seperti itu. Nah, kita bisa muat ini dalam bentuk aljabar menjadi 2X plus Y tambah 4 seperti itu. Nah, terus yang nomor 6 lagi ada 2 bola, 2 kotak, 3 tabung dan 6 bola. Nah, ini bisa kita muat dalam bentuk aljabar menjadi 2X plus 3Y plus 6 seperti itu. Nah, anak-anak, apa sih aljabar itu? Nah, aljabar ini dia memuat variabel dan variabel ini semacam menggantikan nama sesuatu seperti itu. Nah, X ini tadi kan menggambarkan kotak seperti itu. Nah, Y ini menggambarkan tabung dan yang hanya 2 ini tadi menggambarkan bola. Yang hanya tidak ada variabelnya ini hanya menggambarkan bola seperti itu. Nah, aljabar itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia menggantikan nama barang itu menjadi dilabelkan menjadi huruf seperti itu anak-anak itu. Misalkan ada 2 apel. Nah, 2 apel ini kita bisa buat dia menjadi 2A, atau 3 apel kita bisa buat jadi 3A seperti itu ya. Nah, yang berikutnya, nah anak-anak, di dalam pelajaran ini kita mengenal ada istilahnya suku, koefisien, variabel dan konstanta. Nah, anak-anak, kalau dari yang kita lihat ada 4X pangkat 2 plus B kurangi 3, ini sebenarnya ada 3 suku anak-anak seperti itu. Suku itu memperlihatkan dia berapa banyak suku di dalamnya itu. 4X pangkat 2 itu satu suku sendiri gitu. Terus B itu satu suku sendiri dan 3 itu dia satu suku sendiri gitu. Berarti ada 3 suku seperti itu. Nah, di dalam
pelajaran aljabar ini kita mengenal istilah ada koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, koefisien itu apa? Variabel itu apa? Konstanta itu apa? Anak-anak bisa lihat. Variabel itu adalah angka di depan variabel ya. Nah, variabel di sini apa aja? X pangkat 2 itu variabel. B itu variabel ya. Nah, angka di depannya itu apa saja? 4 itu kan angka di depan variabel. Maka dia disebut koefisien seperti itu. Nah, di B itu ada enggak sih koefisiennya anak-anak? Ada ya. Koefisiennya itu ada bernilai 1. Tapi karena dia 1 jadi nggak perlu ditulis, cukup B saja. Sama halnya dengan 1 apel, kita nggak perlu tulis 1 apel, nggak perlu, tinggal ditulis A saja. Seperti itu ya. Nah, terus selain itu kita sudah tahu tentang variabel dan koefisien. Nah, terus ada konstanta anak-anak. Konstanta itu suatu nilai yang tidak memiliki variabel, jadi dia sendiri seperti itu. Nah, yang lainnya kan ada 4x pangkat 2, ada x pangkat 2 nya, terus b. Nah, itu kan ada variabelnya, sedangkan dia kan nggak punya kan. Nah, dia disebut konstanta. Kenapa dia disebut konstanta? Karena dia konstan, artinya dia berdiri sendiri seperti itu. Nah, itu ya. Jadi anak-anak kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan langsung kepada Bapak. Oke, ini kita mau belajar tentang penjumlahan bentuk aljabar. Ya, sekarang x tambah x itu bisa kita muat. Jadi karena dia satu suku, jadi kita harus mengerti bahwa dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar itu bisa dilakukan atau bisa dioperasikan apabila sukunya sama seperti itu. X tambah X itu sukunya sama, sukunya X seperti itu. Makanya dia menjadi bisa kita jumlahkan 1 tambah 1 menjadi 2, jadi 2X seperti itu. Nah, kita lihat yang nomor 2, 3X tambah 2X tambah 7X. Nah, ini karena sama sukunya X seperti itu. Nah, ini bisa dijumlahkan seperti itu. Nah, 3 tambah 2 tambah 7 itu hasilnya 12X ya. Nah, yang berikutnya 7x tambah 2x tambah 3. Nah, ini yang hanya bisa disederhanakan itu adalah 7x tambah 2x. Seperti itu, karena mereka satu suku, sedangkan 3 itu sukunya berbeda. Seperti itu, makanya dia tidak bisa dijumlahkan dengan 3. Seperti itu. Makanya hasilnya 9x tambah 3 ya. Jadi jumlahkan yang sukunya sama. Seperti itu. Nah, contoh lain nomor 4, 3Z tambah 3 tambah 5 seperti itu. Nah, lihat sukunya yang sama yang mana? 3 dan 5 itu sukunya sama karena mereka sama-sama konstanta seperti itu. Maka dia bisa dioperasikan seperti itu. Maka hasilnya 3Z tambah 8. Nah, yang berikutnya nomor 5. Misalkan 4U tambah 5 tambah 3U tambah 8. Lihat yang sukunya sama yang mana saja. 4U dan 3U itu kan sama, sukunya adalah U seperti itu. Nah, dia bisa dioperasikan, hasilnya jadi 7U. Nah, yang berikutnya 5 dan 8, mereka itu sukunya sama-sama mereka itu konstanta. Jadi mereka bisa dijumlahkan, 5 tambah 8 jumlahnya 13. Seperti itu. Nah, yang berikutnya 2x tambah 3y tambah 4x tambah y tambah 7z tambah 3. Nah, lihat anak-anak, lihat yang mana yang sama seperti itu. Sukunya yang sama. Itu kan ada x itu sukunya sama, y sukunya sama, terus z itu sendiri dan 3 itu sendiri. Nah, yang sama tadi bisa dijumlahkan. Itu makanya hasilnya 6x tambah 4y tambah 7z tambah 3 seperti itu. Nah, anak-anak yang berikutnya di dalam penjumlahan perhatikan benar-benar sukunya ya. Apabila pangkatnya berbeda, itu artinya mereka berbeda. Seperti itu, sukunya berbeda. Jadi biarpun pangkat variabelnya sama, misalnya X semua, tapi kalau pangkatnya berbeda artinya mereka berbeda suku ya. X pangkat 3 itu berbeda suku dengan X pangkat 2.
seperti itu, sehingga mereka tidak bisa dijumlahkan seperti itu. Nah, lihat yang sama yang mana? X pangkat 3 itu ada 2 yang bernilai 3 dan 4. Nah, ini bisa dijumlahkan langsung. Nah, itu X pangkat 2 juga seperti itu ya. Ingat ya, kuncinya adalah sukunya harus sama baru dia bisa dioperasikan. Nah, ini pengurangan itu sama dengan penjumlahan anak-anak. Misalnya 7x kurangi 3x, karena mereka sama-sama sukunya yaitu x. Nah, ini bisa dikurangkan, hasilnya 7 kurangi 3 itu 4x. Nah, terus nomor 2 7y kurangi 4y. Nah, karena mereka sama-sama sukunya y, ini bisa langsung dikurangkan, 7 kurang 4 3y. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya 8x kurangi 4x tambah 7 kurangi 2. Nah, ini bisa dikurangkan seperti itu karena ada suku-suku yang sama, x dengan x. Nah, ini bisa dikurangkan. 8 dikurangi 4 jadinya 4. Dan 7 kurangi 2 hasilnya 5. Seperti itu. Maka hasilnya 4x tambah 5. Sama nomor 4 juga, 12x tambah 14y kurangi 3x kurangi 7y. Lihat ada yang sama sukunya, x dengan x, 12 dikurangi 3 bisa langsung 9x. Terus 14y dikurangi 7y. Nah, ini bisa langsung hasilnya 7y. Seperti itu ya, maka hasilnya nomor 4 itu 9x tambah 7y. Nah, yang berikutnya nomor 5, 3x kurangi 4x kurangi 7y kurangi 8y kurangi 3. Lihat yang mana yang sama. 3x kurangi 4x itu kan karena negatif lebih besar, maka hasilnya negatif x. Seperti itu. Nah, terus negatif 7y kurangi 8y, hasilnya 15y, negatif 15y. Nah, dikurangi 3 karena konstantanya hanya sendiri seperti itu, maka hasilnya minus x kurangi 15y kurang 3. Minus dengan negatif itu sama ya, artinya ya. Minus dengan negatif itu sama. Nah, plus dengan penambahan dengan positif itu sama ya. Itu hanya penyebutan saja yang berbeda seperti itu anak-anak. Sama halnya anak-anak, ingat ya, kalau dia pangkatnya berbeda tetapi variabelnya sama, itu mereka berbeda suku, jadi jangan disamakan. Misalnya 2x pangkat 2 kurangi 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 3. Nah, lihat sukunya sama, lihat dari pangkatnya juga seperti itu. Nah, karena pangkatnya berbeda ini nggak bisa dijumlahkan semuanya, tetapi yang bisa dijumlahkan hanya yang pangkatnya sama. 2x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 ini bisa dioperasikan karena pangkatnya sama, maka hasilnya negatif x pangkat 2. Nah, terus negatif 3x pangkat 3 kurangi 8x. Nah, ini kan sama pangkat sukunya x pangkat 3. Nah, ini bisa dioperasikan, hasilnya 3 dikurangi 8 hasilnya negatif 5 seperti itu, maka hasilnya negatif x pangkat 2 kurangi 5x pangkat 3. Nah, itu saja yang mau Bapak bisa jelaskan. Berharap anak-anak terus semangat dalam belajar ya. Terima kasih.